wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Sultan. Di sini saya akan mengerjakan tugas. Sebenarnya bukan inisiatif sendiri sih, ya. Menceritakan, sumpah, gue mau banget. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang pernah saya alami. Kita mulai aja langsung ya. Yang pertama itu bagaimana gue bisa masuk ke pesantren. Kok bisa ya gue masuk pesantren? Ini gak sih bener? Gini. Nah ya gitu ya. Eh, jadi gini, pas gue kelas 6 SD, nggak ada yang langsung ke ini aja. Jadi gue tuh buat perjanjian, atau abis gue buat perjanjian ke gue, kalau misalnya nilai UN kamu di bawah 20, nanti kamu masuk pesantren ya gitu. Terus itu juga keinginan Umi gua, kalau misalnya kan anak-anaknya tuh harus masuk pesantren gitu. Nah, qadarullah, qadarullah-nya gini nih. Jadi kan waktu itu udah mulai maraknya game Mobile Legends kan. Temen-temen gue pada main, pada punya HP. Nah, gue kan kagak kan. Gue nggak punya HP. Habis itu pas itu juga abang gue udah beranjak SMA, dan dia udah boleh beli HP. Udah boleh beli HP. Akhirnya adik gue beliin HP tuh buat abang gue, karena dia kan pesantren nih. eh karena dia pesantren, jadi HP-nya tuh ditinggal di rumah, ditaruh di rumah, dan akhirnya gue tuh uh, bisa dibilang diem-diem lah ngambil HP-nya. Kan HP-nya padahal udah diumpetin sama adik gue di lemari, di mana kayak gue diem-diem ngambil buat cobain main ML kan. Ya kali kayak ini temen-temen pada di samping-samping ini pada ngomongin ML, ini gini, sedangkan gue nggak tidur gitu, nggak enak sebenarnya. Ya udah pokoknya gitu. Habis itu gue mulai main tuh kan, padahal situ udah deket ujian, tryout gitu kan pada tuh kelas 6, tryout. Nah, karena gue udah uh, siringan main, ini kan gue awalnya tryout di kelas B, tryout kedua kelas C, tryout pertama ya kelas B, tryout kedua kelas C, tryout kelas ketiga kelas C. Mentok tuh pokoknya di C, nggak naik. Nah, udah mulai menurun tuh kan skill gue, bisa dibilang udah nggak pinter lagi, bukan nggak pinter lagi sih sebenarnya, lagi menurun aja, lagi males karena main ML itu. Nah, gue ketagihan main ML, dan akhirnya gue mendapatkan nilai UN yang bisa dibilang gue juga kecewa sih, kok gue bisa dapet nilai segitu. Jelek banget sumpah. Ya beda dikit sih dari 20, tapi anjing di bawah anjing. Tapi di bawah 20 tuh kayak gue ngerasanya bodoh banget. Ya Allah. Dan akhirnya gue
masuk pesantren. Nih ada kejadian pesantren. Yang pertama, gue dapet hukuman yang sangat ini hukuman yang paling ini kayaknya paling berat, soalnya kan waktu itu gue masih MTS ya. Lo tau kan MTS tuh fisiknya masih lemah-lemah kan, gue juga masih lemah, masih curut kecil gendut tau lah. Oh gitu. Ini tuh kejadiannya ketika ada kebijakan atau peraturan tidak boleh membeli nasi uduk lewat pagar, harus keluar dari pesantren kan, harus muter ini kan pesantren nih. Nah, ini pesantren, ini gedung 1, ini gedung 2. Nah, nasi uduknya ada di tengah-tengah sini. Di gedung 2 ini ada pagarnya kan. Nah, kita nggak boleh beli nasi uduk dari sini, jadi harus keluar dari gedung 1, muter sini, muter keluar. Nah, waktu itu kan teman gue lagi mau lomba ya, di lomba MTK kalau udah diburu-buru gitu kan, karena gue deket sama dia jadi gue tolongin atau dia minta tolong gue lupa. Habis itu gue beli tuh nasi uduk situ, gue lupa atau gue sengaja nggak tahu, gue langsung beli dari situ. Habis itu malamnya langsung ditanyain siapa yang beli nasi uduk atau semacamnya lewat pagar situ. Ayo berdiri ngaku kan, suruh ngaku, ayo ngaku gitu kan. Habis itu mental gue masih takut lah, nggak berani bohong. Ya udah gue berdiri, dan ternyata ada teman juga situ. Akhirnya dihukum push up 100 kali lebih lah, karena kan push upnya harus barengan ya, fisiknya beda-beda kan. Ada yang bikin gue kesel juga sih, lemah banget tau. Sit up juga, pokoknya itu sit up lebih dari 100 ya. Nah, tangan gue pegel banget sumpah. Nih sampai sholat kayak gini, sampai kayak gini tangannya gini, tangannya ke belakang gini nih. Allah Akbar. Sumpah bayangin, sakit banget. Sholat tangannya sampai kayak gini. Bayangin, sakit. Lanjut ke kejadian yang jorok. Jadi kan di kamar mandi itu kan ada lubang kan, enggak setiap kamar mandi itu ada WC-nya kan. Nah, karena gue kebelet BAB, akhirnya gue masuk ke toilet atau kamar mandi yang nggak ada WC-nya. Habis itu gue berak di lubang kamar mandi, tahu kan yang buat pipis, lubang air lah yang buat masuk ke situ kan, itu sebenarnya ditutup ya. Habis itu gue buka, nutup lubangnya, ada lubang situ kan, pipa saluran air masuk. Habis itu gue berak di atasnya karena alat kan lu agak jijik juga kan, pegang dekat tangan itu tainya dimasukin, soalnya susah masukinnya, tai gue juga kan gede, tai gue kan juga gede ya, nggak encer juga kan, agak keras aja, siram dulu baru di alatnya kayak apa sih namanya itu, sikat gigi, iya pakai sikat gigi ujungnya, bukan bagian bulunya, bukan ujungnya.
sodok masuk, kayaknya masuk, masuk. Udah ya, lanjut ke ada habis itu aja